Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Pinkan dengan NIM 080113822270096. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 algoritma dan pemrograman nomor 3, yaitu buatlah sedekot atau flowchart, lalu terjemahkan ke dalam bahasa C++ untuk menghitung jumlah deret berikut ini. Contoh, input dari N sama dengan 3, N di sini harus diinput bebas nilainya. Lalu prosesnya jumlah sama dengan 1 di pangkat 1, ditambah 2 di pangkat 2, ditambah 3 dan pangkat 3, dan seterusnya. Kalau di sini hasilnya yaitu 1 ditambah 4 ditambah 2, 7. Outputnya jumlah deretnya yaitu 32. Ini contohnya. Maka kita akan membuat contoh deskripsi soal. Yang pertama yaitu mulai, lalu yang kedua sum atau sum sama dengan 1, yaitu total sama dengan 0. Ini merupakan nilai awalnya. Lalu kita inputkan nilai dari N, lalu prosesnya. Prosesnya itu jika I sama dengan 1, ketika I kurang, apabila I itu kurang dari N, kalau iya, maka J sama dengan 1. Kalau apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, sum sama dengan sum dikali 1. Lalu J++. Setelah J++, J ditambah 1, lalu apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, kita ulang dari langkah di atas tadi, dari sini. Kalau tidak, maka kita cetak N lain, lalu kita I++. I tadi 1, maka I++ sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan N? Kalau iya, maka kita ulang dari seperti proses di atas. Kalau tidak, maka total sama dengan total ditambah sum. Lalu kita cetak outputnya yaitu berupa total, kemudian selesai. Kemudian sedekut. Sedekut di sini yang pertama yaitu begin, lalu par N, I, J, sum sama dengan 1, total sama dengan 0, lalu integer. Yaitu kita memanggil atau memesan variabel dari N, variabel I, variabel J, lalu variabel sum, yang dimana nilai sum ini sama dengan 1, yaitu total sama dengan 0 dengan tipe data integer. Ini merupakan nilai awalnya dulu. Lalu read N. Kita akan menginputkan nilai dari variabel N. Untuk prosesnya, for I sama dengan 1 to N, begin. Kita mulai lagi, karena terdiri atas beberapa statement. Lalu, for J sama dengan 1 to I. Sum sama dengan sum dikali I. Lalu totalnya sudah kita lalui perulangan ini, sehingga kita dapat total sama dengan sum, yaitu sum sama dengan 1. And for, kita tutup prosesnya tadi, lalu kita write total. Jadi kemudian N, kita tutup sedekotnya. Kemudian coding. Baiklah, kita copy dulu. Kita akan cek di C++ pemrograman ini. Oke, Bella, kita sudah di C++. Di sini saya menggunakan C++ online. Yaitu yang pertama include AirStream, lalu using namespace std, in main. Jangan lupa tanda kurung kurawal untuk memulai program ini. Lalu integer, n, i, j, sum sama dengan 1, total sama dengan 0. Jangan lupa tanda titik koma atau tanda semikolon. Integer di sini yaitu menandakan bahwa program ini menggunakan tipe data integer. Lalu kita memanggil dari variabel, yaitu variabel N, variabel I, variabel J. Variabel sum, yang di mana nilai awalnya sama dengan 1, dan variabel total, nilai awalnya sama dengan 0. Kemudian kita cout, masukkan angka. Kita tampilkan di layar, masukkan angka. Maka di sini nanti ada bacaan masukkan angka. Sin N, maka variabel angka yang kita masukkan itu N. Lalu prosesnya, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, lalu I++.
Prosesnya yaitu gini. Kalau I sama dengan 1, jadi for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 1, I, lalu J plus plus, setelah kita lakukan pengulangan yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita dapatkan sum sama dengan sum dikali I, lalu totalnya kita dapatkan total ditambah sum. Lalu sum itu sama dengan 1. Lalu kita tutup, karena ini memiliki beberapa statement, jadi kita menggunakan tanda kurung kurawal lagi. Kemudian kita cetak cout jumlah deret, yang dimana variabelnya yaitu total dan n, dilambangkan dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita run. Nah, masukkan angka sesuai dengan saya cout-kan tadi. Misalnya saya masukkan angka 3. Jadi berarti 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, dikali 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 3, berarti 1 ditambah 4, ditambah 27, 32. Oke, kita coba cek. Kita masukkan angka 3, maka jumlah deret sama dengan 32. Oke, terbukti. Oke, baiklah selanjutnya flowchart. Yang pertama yaitu begin, disimbolkan dengan tanda kurung kurawal, disimbolkan dengan simbol opal. Kemudian ini untuk nilai awal suatu variabel yaitu sum sama dengan 1, total sama dengan 0. Lalu kita inputkan nilai dari n, lalu I sama dengan 1, for I sama dengan 1. Lalu, apakah I kurang dari sama dengan N? Kalau iya, maka J sama dengan 1. Bentar ya, kamera saya mati-mati terus. Mulai. Kalau iya, J sama dengan 1. Terus, kita masuk di sini, di percabangan. Apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, maka kita dapatkan sum sama dengan sum dikali 1. Lalu J plus plus. Setelah J plus plus, kita kembali lagi ke awal. Apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, kita ulang lagi, berputar terus. Kalau tidak, maka end line. Kita masukkan ke I plus plus. Setelah I plus plus, oke, kita naik. Terus setelah I tadi kan nilainya 1. Setelah di I plus plus kan, berarti I ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2? Misalkan 2 ya. 2 kurang dari sama dengan N. Kalau iya, kita ulang lagi dari tadi. Perulangan tadi. Kalau tidak, maka total sama dengan total ditambah sum. Setelah itu kita cetak output total. Kemudian selesai N. Baiklah, selanjutnya running program. Yaitu include IOStream digunakan untuk memesan fungsi cin, cout, dan endline. Lalu using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Lalu in main merupakan program utama. Kemudian program dimulai. Program mulai. Selanjutnya kita pesan memori dengan variabel n, variabel i, variabel j, dan variabel sum dengan nilai awalnya sama dengan 1 dan variabel total dengan nilai awalnya sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu kita cetak kalimat masukkan angka. Tulis nilai variabel n. Maksudnya kita cetak di layar yaitu masukkan angka. Nilai angka ini nilai dari variabel n. Dia dimasukkan oleh user. Maka tampilan layar akan seperti ini. Masukkan angka sama dengan. Kemudian kita tuliskan prosesnya, yaitu tuliskan for I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus, lalu enter, for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus, lalu enter. Sum sama dengan sum dikali I, ini I ya, kok I besar. Tekan I kecil, lalu enter. Total
sama dengan total ditambah sum, lalu enter lagi. Sum sama dengan 1. Maksudnya, jika I di sini sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, kalau iya, maka J sama dengan 1. Kalau apa ya? Apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, maka kita sum sama dengan sum dikali 1. Lanjut, J plus plus. Apakah J kurang dari sama dengan I? Kalau iya, kita ulang dari proses awal tadi, perulangan. Kalau tidak, kita cetak N line. Lalu I plus plus. I kurang dari sama dengan N. Kalau iya, kita ulang lagi dari awal. Kalau tidak, kita dapatkan total sama dengan total ditambah sum. Kemudian, misal kita inputkan nilai N sama dengan 4. Tampilan layar akan 4. Masukkan angka 4. Kemudian cetak kalimat jumlah deret, tulis variabel total oleh user. Tampilan layar. Kita sudah tadi memasukkan angka 4, maka jumlah deretnya 288, yaitu didapatkan dari 1 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 3, dan ditambah 4 pangkat 4. Sehingga didapatkan jumlah deretnya 288. Ini merupakan screenshot tahapannya. Nah, masukkan angka sama dengan 4, masukkan angka sama dengan 4, jumlah deret sama dengan 288. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.